Jadi gini ceritanya cuy. Waktu itu gue lagi nggak kemana-mana nih, lagi anteng di rumah, lagi main game waktu itu malam-malam. Gue curiga di rumah itu ada orang yang masuk karena kan pintu rumah gue tuh nggak pernah dikunci. Kayak ada suara pintu yang dibuka, pas gue cek ternyata nggak ada apa-apa. Dan awalnya gue masih berpikir logis nih, wah ini bisa jadi kelakuannya Milo, kelakuan kucing gue. Karena kucing gue kan suka nyakar-nyakarin pintu gitu. Nggak taunya pas gue cek ternyata kucing gue lagi tidur. Itu awal keanehannya tuh. Gue masih berpikir positif, mungkin emang gue halu aja kali, mungkin tikus, mungkin apa gitu kan. Sampai akhirnya pernah ada satu kejadian, gue baru mau tidur, baru mau ngelayap tidur sekitar jam 12-an. Pas gue cek jam kan, itu pintu kamar gue kayak ada yang ngetok cuy. Dan itu kejadian itu tuh sampai 2-3 kali kejadian setiap jam 12 malam. Sampai akhirnya gue videoin. Videonya begini nih. Gue bingung, serius. Akhir-akhir ini di rumah gue tuh banyak banget hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil di rumah gue sendiri cuy. Dan biasanya hal-hal ini tuh terjadi jam 12 malam. Tuh, sebentar lagi jam 12 malam cuy. Sekarang udah jam 23.58. Hari Senin, tanggal 10 Januari. Biasanya tuh suka ada aja gitu suara-suara aneh. Biasanya nih, ini pintu kayak ada yang ngetok. Padahal sekarang gue di rumah lagi sendiri. Gue kadang mikir, apa ada ya setan yang ngikutin gue sampai ke rumah gitu kan. Ini makanya kenapa gue take video sekarang, biar ya kali aja kalau emang fenomenanya itu kerekam, kalian juga bisa sama-sama tahu. Sekarang udah jam 23.59, 1 menit lagi. Kita tungguin sama-sama yuk. 23.59, kita tungguin sama-sama. Apakah suara itu akan muncul? Dan kalaupun memang ada yang ngikutin, apa maksud dan tujuannya ya? Tuh, udah jam 12. 00:00. Tuh kan. Dengar nggak? Barusan ada suara, dengar nggak? Sedangkan gue di rumah tuh sendirian. Nggak ada siapa-siapa cuy. Dan kejadian ini tuh nggak cuman sekali 2 kali cuy. Gue ngalamin kayak gini. Terlebih lagi gue di rumah kan lagi sendiri ya. Nyokap bokap tuh lagi pulang kampung, lagi mudik. Waktu itu awal-awal pertengahan Januari lah, sekitar tanggal 10-an kalau nggak salah. Ntar gue coba cek lagi videonya. Jadi orang tua gue tuh lagi pada pulang kampung, lagi pada mudik. Dan gue berpikir, anjir gue sendirian di rumah kok ada kayak gini gitu kan. Gue belum sempat konfirmasi nih ke bokap, ke nyokap tentang hal ini. Gue coba buat di keesokan harinya bikin satu video lagi, mencoba eksperimen nih. Bener gak sih, siapa sih yang ngetok pintu? Gue coba naruh kamera di depan pintu kamar gue, dan gue coba nge-record juga pakai kamera handphone gue dari dalam kamar. Dan ternyata terjadi lagi hal seperti itu gitu loh. Coba deh kalau hal-hal ini terjadi di rumah kalian saat kalian lagi sendiri, kira-kira kalian lari gak sih? Ini hari kedua dan gue posisinya baru banget nyampe rumah. Sekarang jam 23.55, hari Selasa cuy. Bentar lagi jam 12. Dan kayaknya sekarang gue mau bikin sesuatu hal yang beda nih. Gue bakal naruh kamera di depan pintu. Jadi kalau ada yang ngetok-ngetok pintunya, gue bisa tahu itu suara ketokan emang ada orang yang iseng, atau kucing gua, atau apa gitu kan. Bentar lagi jam 12 malam cuy. Kita masuk rumah dulu ya.
Ini sorry nih kalau Assalamualaikum. Rumah gue berantakan. Emang pintu depan ini gak pernah dikunci cuy. Pintu samping sih, bukan pintu depan. Pintu dapur ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah ke rumah gue. Kita tutup dulu. Berantakan banget cuy. Maklumlah bujangan. Tuh, kondisinya masih sama ya. Dan ini gak ada siapa-siapa. Kita cari dulu kucing gue di mana nih. Oh, itu kucing gue tuh. Kucing gue udah tidur. Oke, kita coba taruh kameranya aja dulu ya. Oke, kamera bakal gue taruh di sini. Dan sekarang udah jam 23.57. Nanti gue bakal di dalam. Dan gue bakal coba record juga pakai handphone gimana kondisinya di dalam, biar kita bisa sama-sama tahu cuy. Oke, gue bakal masuk ke dalam. Kameranya gue tinggal. Anjay, di rumah sendiri malah serem cuy. Sama-sama tahu dan kelihatan kan, kalau ada orang berdiri di situ pasti kelihatan. Ada bayangannya karena gue taruh lampu di situ. Satu menit lagi cuy. Anjir, gue deg-degan ya. Ada suara. Di hari kedua, setelah gue mencoba untuk membuat eksperimen ini, muncul satu fenomena yang memang menurut gue ini bener-bener freak cuy. Jadi di kamar mandi gue tuh kedengeran kayak ada orang yang mainan air di bak mandi. Padahal gue sendirian di rumah. Pas gue cek di kamar mandi juga nggak ada siapa-siapa. Aneh nggak sih? Tadi kan gue ngerekam juga tuh pakai handphone. Dan di kamera handphone gue tuh nggak kelihatan ada siapa-siapa. Nggak tahu deh, yang di kamera ini belum gue cek nih. Kira-kira beneran ada orang yang iseng atau enggak gitu. Karena menurut gue kayaknya bukan orang sih. Dan hal-hal kayak gini tuh nggak cuman sekarang doang kejadiannya. Sebenarnya sering. Dan tadinya tuh emang nggak mau gue publish, cuman makin kesini kok makin ngeselin gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue coba buat menyampaikan keresahan ini. Dan sebenarnya gue juga mau nanya sih,
sama teman-teman semua yang nonton. Apa mungkin ya setan-setan yang ada di tempat angker itu ngikutin kita sampai ke rumah? Mungkin gak sih? Ada suara lagi. Ada suara lagi. Sekarang dari kamar mandi. Gue barusan dengar suara dari kamar mandi, cuy. Di kamar mandi nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa di sini. Gila, di rumah sendiri kok horor banget ya. Dan yang bikin gue risihnya lagi, di samping rumah gue ini kan rumah kosong. Mungkin buat teman-teman yang follow TikTok gue pernah lihat satu video yang gue ngejelasin di samping rumah gue ini rumah kosong. Gue sering banget denger ada suara cewek nangis di samping rumah. Udah lama banget kosongnya, dari tahun 2009an kali rumah itu kosong. Karena kan gue nempatin rumah ini dari tahun 2009. Nah, rumah itu udah kosong dari awal gue nempatin rumah ini. Dari rumah sebelah ini nempel temboknya sama tembok kamar gue. Itu sering banget gue ngedenger pas gue lagi tidur nih. Gue baru mau tidur sering banget ada suara ketukan-ketukan tembok dari samping. Padahal di samping rumah ini rumah kosong. Gue kadang heran ya, mungkin gak sih setan-setan yang ada di tempat angker yang biasa gue telusurin itu, bisa gak sih mereka tuh ngikut sampai ke rumah? Apa mungkin karena itu akhirnya di rumah gue itu jadi serem? Akhirnya muncul tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu di kepala gue. Nah, akhirnya gue coba buat konsultasi ke orang tua gue di rumah. Setelah gue tanya ke orang tua gue, ke bokap gue jawab begini. Rumah emang dari dulu juga bilang serem. Seremnya kenapa? Ya nggak tahu. Kadang-kadang ada barang tahu-tahu hilang, cari nggak ketemu-temu, tahu-tahu nggak dicari nongol lagi sendiri. Kalau lagi butuh, kadang-kadang nggak ada. Tapi tahu-tahu nongol, nggak dicari. Kalau lagi dicari nggak ketemu. Yang enggak lah, orang selimut masa dulu naruh selimut kan di kasur. Pas mau pakai kasur dicari nggak ada, kemana selimut? Iya, tahu-tahu nggak ada. Besoknya begitu nggak dicari, tahu-tahu di kasur lagi di situ. Siapa yang ngambil? Ya nggak tahu, orang makhluknya nggak kelihatan. Ya ada sih, kadang-kadang kelihatan kayak bayangan lewat. Ataupun ya namanya bayangan kan nggak jelas itu bayangan orang atau bukan. Dia kayak jalan pakai baju merah, begitu tengok nggak ada. Ya bilangnya sih begitu, cuman kan nggak tahu apa bener apa enggak. Orang bilang, kita nggak percaya kan itu orang yang ngomong. Itu doang sih. Ya nggak tahu, itu kan apa ada orang ngiseng atau enggak kan nggak tahu. Waktu kamu tengok yang ngetok kadang nggak orangnya. Ya mungkin juga udah pergi kali. Ya makanya kan nggak tahu, itu kejadian yang seperti itu kan kadang-kadang memang suka terjadi. Ya enggak lah, apa anehnya sih? Ya intinya mungkin setiap rumah itu ada penghuni di luar pemilik rumah, penghuni lama yang memang suka bersinggungan dengan manusia. Cuman dia sendiri juga nggak mau menampakkan diri. Barangkali dia malu atau takut ketahuan. Doang sih. Ibu pernah waktu itu di